Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mani saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melakukan pra-observasi kelas terkait dengan pembelajaran praktik coaching yang saya lakukan pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Pelajaran bahasa Inggris. Kelas berapa? Kelas 11 KL 1. Berapa sekarang? Jam 9. Baik, yang pertama yang saya tanyakan terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu Amanda lakukan nanti. Tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan di pembelajaran? Tujuannya itu bagaimana menganalisis sosial struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks prosedur. Struktur teks. Ya, struktur teks dan unsur kebahasaan pada struktur teks prosedur. Teks prosedurnya kalau dalam bahasa itu ada 3 teks prosedur. Baik. Sesuai dengan konteks penggunaan ini. Itu saja ya. Baik. Selanjutnya yang saya tanyakan terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu Amanda lakukan, apa area pengembangan yang dicapai? Kita kan paham bahwa ada pembelajaran diferensiasi. Jadi apa yang akan dikembangkan? Misalnya dalam teks prosedur ini biasanya anak-anak paling tidak bisa mengungkapkan atau bisa menggunakan bahasa secara sederhana. Misalnya dalam hal bagaimana paling sederhana dalam menyalakan laptop, misalnya how to operate komputer, misalnya. Kemudian dalam hal misalnya pengembangan how to make a cake. Jadi ungkapan yang digunakan adalah how to. Ya, jadi tekanannya adalah how to. Bagaimana anak-anak bisa menggunakan kata how to dalam kehidupan sehari-hari. Percakapan ya? Ya, dalam bentuk percakapan. Baik, strategi apa yang dipersiapkan dalam pembelajaran ini? Apa strategi? Strateginya itu dalam misalnya apakah praktik atau membahas saya combine atau combine itu pertama untuk personal, yang kedua kerja kelompok. Personal itu misalnya dalam hal konteks yang sederhana, kemudian untuk kelompok saya membuat satu video vlog bentuk yaitu teks prosedur. Baik, apakah nanti di pembelajaran ini pertanyaan pembelajaran nanti ada kan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi? Iya. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa anak akan dibagi per kelompok dan nantinya akan dibuat vlog. Iya. Nah, apakah semua setiap kelompok seperti itu atau di kelompok tertentu dikasih tema atau bagaimana? Ya, itu dari setiap kelompok, misalnya kelompok di sini masalah teknologi, kelompok 2 adalah makanan, temanya makanan, kelompok 3 adalah misalnya apa ya, cara menulis ya, cara menulis artikel itu. Jadi setiap kelompok different, berbeda-beda temanya. Baik, terima kasih atas percakapan di pra-observasi kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan di proses observasi kelas. Saya akan memonitor seperti apa pembelajaran kelas yang dilakukan sesuai dengan percakapan yang kita lakukan tadi. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. How are you today? I'm fine. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay, don't forget to say thank you ya. I'm fine, man. Thank you. Jangan lupa tanya dulunya. And you? I'm fine too. Okay. Today, Lucas look ya, ada tak?
Nah, oke. After you see picture dia bisa amatina ada perbedaan dan different ada perbedaan. Ada ya, kalau tidak the name berbeda ya. Kemudian karakter orangnya juga berbeda. Oke, kenapa saya kirimkan gambar? Karena saya akan mengajarkan about dengan bibliografi ya, tentang bagaimana itu biografi. Kalau kalian kita seandainya kita masih ujian nasional, teks biografi itu setiap tahun pada ujian nasional itu 5 nomor selalu ditampilkannya. Saya masih ingat teks ujian nasional terakhir itu yang ditampilkan adalah Menteri Kesehatan Ibu Enda pada saat itu, kemudian riwayat B.J. Habibie dan satu lagi saya lupa ya. Itu selalu ada muncul pada saat ujian nasional. Oke, ini adalah meskipun bukan kadet terakhir saat ini, adalah kadet terakhir untuk di semester yang saya ajarkan. Nah, oke, please write down, silahkan ditulis kadet ketiga 3.6, catatannya. Menusuk, analisis, fungsi sosial, dan struktur teks. Struktur teks pada unsur kebahasaan. Ya, pada unsur kebahasaan teks biografi, ya, teks biografi. Ya, kemudian untuk kadet keterampilan, kadet 3.11 ya. Kadet keterampilan menuliskan sebuah teks biografi, ya, teks biografi ya, teks biografi, dan menguraikan tersebut secara lisan dan tulis. Ya sudah ya, tulis. Tulis dah, write down. Baca tata. 3.7, 3.11. 3.11. Teks biografi. Yang kemarin kan 3.6 beberapa mengenai teks prosedur ya. Ya, kemudian sekarang teks kedua, ada kedua 3.11 yaitu teks biografi. Habio, sudah ditulis nah, kedua aja. Jadi ditulis dulu pengertian teks biografi ya. Jadi pengertian teks biografi. Oke, listeningnya dengarkan saya. Listening kan? Oke ya. Teks biografi adalah pengertiannya dulu.
yang mengulas. Teks biografi adalah tulisan yang mengulas. Teks yang mengulas. Finish. I repeat again, saya banyak, once again. Teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia hidup. Cerita hidup seseorang selama ia masih hidup, ya, selama ia masih hidup. Sudah? Saya boleh nyanyi contoh teks biografi. Titik. Lanjut, next. Teks biografi hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi, hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan teks mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Titik. Ya, teks biografi harus membawa informasi. Ya, teks biografi harus membawa informasi berlandaskan kenyataan. Teks biografi harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan. Dikisahkan dalam bentuk narasi. Ya, dikisahkan dalam bentuk narasi. Kalau teks prosedur itu dalam bentuk deskripsi. Ingat, tes biografi dikisahkan dalam bentuk narasi. Yes, sudah memahami apa teks biografi? Anyone person ada yang mau bertanya? Apa itu teks biografi? Tentang about teks biografi. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Amin. Don't be shy, jangan malu-malu. Apa? Satu orang saja. Ya, kalian. Silakan. Ya. Narasi dalam teks yaitu uraian, ya, mengenai menceritakan uraian mulai dari awalnya. Misalnya, saya ke sekolah setiap hari, di sekolah saya begini ya. Itu dalam bentuk narasi. Tapi ingat, harus berdasarkan pada kenyataan. Oke? Ada lagi? Oke, ingat, teks biografi, namanya biografi, itu kalau seseorang mau dituliskan dalam bentuk narasi, diceritakan mulai dari tanggal lahirnya. Oke? Kemudian tanggal lahirnya B.J. Habibie, di mana dia sekolah, di mana dia tinggal, siapa nama orang tuanya, sampai akhir masa jabatannya. Itu dalam bentuk narasi. Oke, this material today saya kira cukup enough. Okay, before we go on another lesson, please, who want to chapter? Siapa yang mau ganti? Kemana kau kelas? Silakan pimpin doang. Stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Thank you, our teacher. Thank you. Stand up, please. Okay. Say greeting to our teacher. Say greeting to our teacher.
Sampai ketemu pekan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Amanah atas waktunya kita masuk di pasca observasi dari dua proses kegiatan yang telah kita lalui sebelumnya. Yang pertama di pra observasi, kemudian saya mengobservasi bagaimana di kelas, bagaimana pembelajarannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak PP saya, Bapak Ero Toat atas pendampingannya dan kesiapannya untuk hadir di proses pasca observasi ini. Baik, kita mulai dari catatan dari hasil refleksi yang telah saya lakukan kepada Ibu Amanah dari observasi yang saya lakukan di kelas. Yang pertama adalah bahwa terima kasih atas waktunya telah saya observasi, kesiapannya telah saya observasi. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi terkait dengan pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas yang saya lakukan terhadap Ibu Amanah. Baik, yang pertama saya mau tanyakan bagaimana perasaan Ibu Amanah setelah melakukan pembelajaran di kelas dan setelah saya hadir pada saat pembelajaran di kelas tersebut. Yang pertama ada rasa ragu ya, ragu akan kemampuan diri sendiri, walaupun kita ini istilahnya tutor sebaya ya. Yang pertama, yang kedua adalah sempat juga muncul self confidence, ada rasa tidak percaya diri ya, karena kenapa? Yang pertama adalah kita berbenarana dari mata pelajaran itu, walaupun sebenarnya secara umum ya, yang kita lakukan adalah secara umum gitu. Kemudian adalah saya merasa kemudian satu hal juga yang itu adalah yang membanggakan bahwa saya terpilih dari sekian banyak guru. Alhamdulillah, masya Allah, ini luar biasanya. Terima kasih Lenca. Dari sekian banyak guru ya, saya itu bangganya saya terpilih mau diobservasi dari seorang guru cara penggerak seorang guru cara penggerak ya. Oke. Baik, terima kasih atas penyampaian dari perasaan Bu Amanah setelah saya observasi. Kemudian ada beberapa catatan yang saya coba catat dari proses observasi di kelas. Yang pertama, proses pembelajaran, tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu Amanah lakukan mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan ini sampai kegiatan tertentu itu sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada hal-hal yang masih kurang di situ. Yang pertama mungkin dari segi pembukaannya itu, pembukaan kegiatan itu, apakah mungkin karena Ibu Amanah grogi atau lupa sehingga lupa untuk mempersilahkan anak-anak untuk berdoa sebelum pembelajaran. Itu sebenarnya biasanya sih ada, cuma hanya saja pada saat itu biasanya mereka menggunakan bahasa Inggris. Tapi karena anak juga kaget, saya tidak menyampaikan sepenuhnya. Biasanya dia katakan stand up please. Kalau saya tuh let's pray together, itu ada let's pray together, biasanya anak itu berdoa di situ. Itulah. Kemudian saya kira masih banyak kekurangannya pada saat mengawali pembelajaran, kemudian menutup juga saya kira masih jauh dari kesempurnaan. Baik, itu yang pertama tadi terkait dengan kegiatan pembuka. Kemudian untuk kegiatan inti pembelajaran, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Media kurang ya, saya tidak sempat tampilkan media. Tidak sempat. Tapi media kan hanya satu dari sekian pembelajaran berdiferensiasi kita lakukan. Ya. Termasuk bagi murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk saling bertanya dan berbicara, itu bagian dari diferensiasi. Kemudian harusnya di sebelum pembelajaran juga ada catatan-catatan kebutuhan murid atau keinginan murid yang murid ingin dapatkan dari pembelajaran, itu yang biasanya ke depan akan saya kita lakukan. Biasanya saya lupa untuk saya lakukan untuk membuat catatan. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah pembelajaran yang Ibu Amanah lakukan dari setiap konferensi sudah berjalan dengan baik, dengan maksimal. Mudah-mudahan ke depan ada hikmah yang dapat kita ambil dari proses observasi yang saya lakukan, dengan berharap bahwa pembelajaran yang kita lakukan ke depan itu bisa lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya, setelah ini apa yang akan Ibu Amanah lakukan ke depan
di pembelajaran apalagi ini kan sekarang sudah akhir semester. Untuk semester ke depan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan kamu lakukan? Tidak lanjutnya. Satu yaitu mau membuat program, membuat program ya yang sesuaikan dengan kondisi keadaan siswa atau di kelas. Diferensiasi ya? Ya, itu untuk diferensiasi. Yang kemudian adalah kemudian setelah program harus ada agenda apa yang harus atau terstruktur apa yang harus dilakukan di awal pembukaan, awal pembelajaran, pertengahan dan menutup pada saat menutup pembelajaran. Itu yang harus itu adalah paling tidak menggunakan banyak media. Media ya? Ya, banyak media media. Kemudian menggunakan bahasa Inggris harus lebih 50% menggunakan bahasa Inggris di kelas itu sebagai interaksi anak-anak. Nah, bahasa Inggris dimaksimalkan. Iya, dimaksimalkan. Jadi ada beberapa catatan tindak lanjut. Yang pertama itu membuat program pembelajaran yang lebih berdiferensiasi kepada murid dengan memahami dan mengetahui kebutuhan murid sebelumnya. Kemudian ada agenda-agenda kegiatan yang Ibu Amanah susun, mulai dari pembuka seperti apa, kegiatan pembuka, kemudian kegiatan intinya seperti apa, dan kegiatan penutupnya. Kemudian media pembelajaran dimaksimalkan, pembelajarannya, kemudian penggunaan bahasa Inggris ini dimaksimalkan juga. Sebagai Tidak acuan bahwa 50%. ini diferensiasi berbeda dari yang model pembelajarannya. Iya. Profesional. Baik. Terakhir mungkin dari proses pasca observasi kita hari ini adalah saya meminta kepada Ibu Amanah untuk membuat rencana pengembangan dirinya. Bisa dicatat mungkin di sini seperti apa pengembangan diri Ibu Amanah ke depan. Ini aktivitas pengembangan apa yang akan Ibu Amanah kembangkan di sini. Kemudian misalnya pembuatan media pembelajaran di diferensiasi. Ini apa tujuannya yang ingin dicapai dari ini. Kemudian seperti apa keberhasilannya dan ini satu saja. Silakan tulis. Keberhasilannya berhasil dengan maksimal atau seperti apa yang diharapkan. Tentunya misalnya apa fasilitas atau apa. Terima kasih atas rencana pengembangan diri Ibu Amanah. Oke, untuk pasca observasi kita hari ini saya pikir cukup. Terima kasih atas waktunya. Ini bagian dari proses pembelajaran saya di Jalan Guru Penggerak. Di sana saya akan evaluasi juga diri saya bagaimana menjadi supervisor yang baik dalam memberikan coaching kepada rekan-rekan sejawat saya. Terima kasih saya sampaikan. Sampai jumpa.